Kebanyakan orang tidak mengalami perubahan karena mereka tidak mau mengakui atau tidak berani mengakui kesalahan sebelumnya. Sebenarnya kalau mengakui kesalahan sebelumnya itu wajar-wajar saja, manusiawi, karena setiap orang ada proses belajar. Bahkan saya pernah diskusi dengan beberapa dokter. Contoh dokter bilang gitu, buat mereka yang baru memasuki fase awal kencing manis, sebenarnya penyembuhannya lebih mudah. Tapi pada umumnya, para pasien itu tidak mau mengakui kalau mereka sudah ada gejala kencing manis, bahkan sudah kencing manis sebenarnya. Khususnya pria, kata para dokter. Dan apabila mereka mau mengakuinya dan segera mengambil langkah penyembuhan, potensi untuk sembuh lebih besar. Rupanya sama dalam hal ini. Admit, mengakui, mengalami satu perubahan, itu adalah jawaban. Jadi kuncinya adalah mengakuinya. Karena resolusi yang kita tulis itu adalah kita buat secara sadar, yaitu conscious, kita sadar, kita tulis misalkan. Nah, buat Anda yang mungkin masih baru, tidak perlu membuat resolusi yang banyak. Menurut saya 3 cukup. Tapi buat Anda yang pemula, bahkan tidak perlu 3, 1 aja. Misalkan tentang kesehatan. Oke, ada yang suka membuat resolusi menurunkan berat badan. Ada yang juga membuat resolusi menaikkan berat badan. Ya, tergantung postur tubuh dan ideal tubuh orang tersebut. Ada yang mau memperbaiki kondisi keuangan. Ada yang memperbaiki kondisi relationship. Ada yang memperbaiki skill-skill yang lain. Seperti tadi saya bilang bahwa pengalaman kita ini, otak kita merekam, belajar menjadi satu keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang kita harus gantikan dengan keyakinan baru. Keyakinan baru saya adalah saya mencapai resolusi saya. Proses inilah yang dibilang unlearn, yaitu membuang data yang lama ini, keyakinan yang lama ini ke recycle bin, istilah komputernya, dan menggantikan file yang baru. File yang baru inilah yang dikatakan relearn, jadi belajar kembali. So, bagaimana membantu kita untuk mewujudkannya? Ingat bahwa setiap proses keberhasilan di bidang apapun, yang banyak pegang peranan adalah di mental. Disinilah kita mesti belajar bagaimana mempraktekkan namanya imajinasi, yaitu mulai membuat film di benak kita, yaitu membayangkan proses pencapaiannya. Tahun 1998 saya pindah dari Surabaya ke Jakarta dalam kondisi minus. Minus artinya saya bukan hanya miskin tapi punya utang. Saya sudah berkeluarga dan saya sudah punya anak waktu itu 1 bulan anak saya. Nah, bayangkan saya waktu itu benar-benar butuh rumah. Sehingga pada saat itu saya keliling kota Jakarta. Hampir setiap sudut kota Jakarta, saya hampir tiap minggu saya cari rumah. Setelah itu saya temukan satu tempat yang saya suka, yaitu di Sentul Selatan. Saya tempel di dinding kamar tidur saya. Tiap hari saya lihat, dan ini yang terjadi. Setahun kemudian saya beli rumah itu dalam kondisi cash keras, persis rumahnya, persis dengan gambarnya, dan utang saya semua lunas. Dan kalau kita pelajari dari semua penemuan-penemuan, rata-rata para saintis atau penemuan bidang apapun itu prosesnya panjang. Contoh, lampu pijar Thomas Alva Edison untuk menghasilkan lampu pijar yang kita nikmati saat ini, itu prosesnya panjang. Konon katanya gagal sampai ratusan kali, bahkan sebagian mencatat ribuan kali. Apakah yang benar ratusan kali atau ribuan kali, itu bukan main pointnya. Tapi the main pointnya adalah orang tersebut terus melakukan uji coba, gagal ulangi,
Inilah yang dikatakan komitmen beliau untuk dreamnya terjadi. Di sini dibutuhkan komitmen, walaupun gagal diulangi sampai akhirnya terjadi. Dan kita bisa nikmati lampu, kita bisa menikmati YouTube channel ini, apapun yang kita pakai saat ini, apakah itu mobil, televisi, kulkas, AC, pesawat, apapun yang kita nikmati, itu pasti ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berkorban atau yang telah berjuang dan berkomitmen untuk mewujudkan impian mereka.